Halo guys, selamat datang di channel Mr. Feeling 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Feeling Wrestling Update untuk edisi 6 Oktober 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini tentunya gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana berita yang pertama, gue sudah memiliki hasil daripada WWE Draft malam kedua yang baru saja dilaksanakan dalam show Raw di tanggal 4 Oktober kemarin. Dan tentunya dengan berakhirnya WWE Draft di tahun 2021 ini, gua sudah memiliki roster lengkap untuk brand SmackDown dan juga Raw. Dan yang terakhir tentunya gua sudah memiliki update terbaru untuk match card event Crown Jewel yang akan diselenggarakan di tanggal 21 Oktober nanti, yang dimana sudah ada 2 title match yang ditambahkan untuk show tersebut. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan membawakan hasil dari show Raw di tanggal 4 Oktober kemarin tanpa menyinggung hasil daripada WWE Draft malam kedua ini. So biar tidak panjang lebar, kita masuk saja dengan pembuka daripada show Raw di tanggal 4 Oktober kemarin, yang dimana ini pun ada promo yang dibawakan oleh Becky Lynch, yang dimana dia pun menyatakan dia menjadi first pick untuk brand Raw di WWE Draft malam kedua saat ini, ya. Yang tentunya ini pun mengundang reaksi daripada Raw Women Champion Charlotte Flair dan juga Bianca Belair, yang dimana promo yang dibawakan oleh ketiganya ini pun mengantarkan kita ke main event daripada Raw di tanggal 4 Oktober kemarin, yaitu adalah pertandingan single match antara Bianca Belair menghadapi Raw Women Champion Charlotte Flair dalam pertandingan non-title match, ya. Dan siapa berlanjut lagi dengan pertandingan pertama untuk malam ini, yaitu adalah pertandingan United States Championship, di mana Damian Priest lagi-lagi harus menghadapi lawan-lawan yang sudah dia hadapi di beberapa bulan terakhir ini, yang dimana dia pun harus kembali lagi menghadapi Jeff Hardy, yang menjadikan ini menjadi match card rematch, ya, yang sudah dilakukan oleh WWE Raw selama beberapa bulan terakhir ini, ya, yang bisa gue bilang ini adalah rematch pertama yang digelar di Raw malam tersebut, yang dimana lagi-lagi Damian Priest berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengalahkan Jeff Hardy dan mempertahankan gelarnya sebagai United States Champion. Dan pasca pertandingan itu pun berakhir, kita pun bisa melihat Jeff Hardy ini pun sempat dilakukan interview, ya, mengenai reaksi dia bahwa dia akan bergabung ke brand SmackDown, ya, pasca event Crown Jewel nanti, gitu, ya, yang dimana dia pun menyambut positif, ya, dengan dia bergabung dengan brand SmackDown. Dan dia pun mengatakan dengan kehadiran dirinya ke SmackDown ini pun bisa menjadi kesempatan untuk memulai awal yang baru, gitu, ya, di brand tersebut. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat, ya, sosok baru yang baru saja yang menjadi bagian brand Raw saat ini, yaitu Austin Theory, ya, yang memasuki arena pertandingan dan melakukan serangan kepada Jeff Hardy. Dan siapa berlanjut lagi dengan pertandingan kedua, yaitu pertandingan Shayna Baszler menghadapi Dana Brooke, yang dimana Shayna Baszler ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup mudah, ya, setelah dia berhasil mengeksekusi Kirifuda Clutch, ya, kepada Dana Brooke dan memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat Doudrop yang memasuki arena pertandingan setelah pertandingan itu pun berakhir, yang dimana kita bisa melihat adanya cekcok yang terjadi antara Shayna dan juga Doudrop, ya, yang kemungkinan ini pun menjadi storyline baru untuk mereka berdua, ya, karena kita ketahui mereka berdua ini pun menjadi bagian baru untuk divisi wanita daripada brand SmackDown. Dan show berlanjut lagi ini adalah pertandingan rematch yang kedua di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan rematch antara Angel Garza bersama Humberto Carrillo menghadapi tim daripada Mustafa Ali bersama Mansoor, yang dimana kita pun bisa kembali lagi melihat hasil yang sama, karena Angel Garza dan juga Humberto Carrillo ini pun kembali lagi meraih kemenangan menghadapi tim Ali dan juga Mansoor, yang membuat gua rasa ini pun pertandingan yang tidak perlu dilakukan lah, gitu, kalau misalnya hasilnya sama dengan delivery yang sama, who cares, gitu.
Dan show pun berlanjut lagi dengan promo yang dibawakan oleh Big E ya, yang dimana dalam promonya tersebut pun dia mengungkapkan dengan situasi The New Day ya. Karena kita ketahui bahwa The New Day di tahun ini ya, atau lebih tepatnya di draft tahun ini pun harus kembali lagi berpisah karena Big E yang kini bergabung dengan Brand Raw, sedangkan kedua rekannya dari The New Day yaitu Kofi Kingston dan juga Xavier Woods pun harus bergabung di brand SmackDown gitu guys ya. Dan dia pun menyampaikan bahwa dirinya dia harus fokus begitu ya, tanpa memedulikan situasi daripada The New Day saat ini ya, karena dia harus fokus untuk mempertahankan gelarnya sebagai WWE Champion untuk menghadapi Bobby Lashley gitu guys ya. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya Drew McIntyre yang hadir di sesi promo tersebut, yang dimana Big E ini pun menyambut Drew dengan penuh respect, yang dimana mereka ini pun berjabat tangan. Dan Drew McIntyre ini pun menginginkan dirinya sebagai penantang selanjutnya bagi Big E setelah dia berhasil menyingkirkan Bobby Lashley ya. Karena Drew McIntyre pun merecall kembali ya pada saat hari-harinya sebagai WWE Champion, yang dimana hari-hari tersebut pun dikacaukan dengan kehadiran daripada Bobby Lashley dan juga MVP. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya kehadiran Robert Roode dan bersama Dolph Ziggler yang menginterupsi sesi promo mereka, yang dimana dalam promo yang dibawakan oleh Dolph Ziggler dia pun mengatakan bahwa tanpa bantuannya ya, Drew McIntyre ini pun tidak akan bisa mencapai titik Drew McIntyre yang kini dia pijak. Dan ini pun mengantarkan kita ke pertandingan ketiga di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan tag team match di antara Big E bersama Drew McIntyre menghadapi tim daripada Robert Roode bersama Dolph Ziggler, yang dimana Big E dan juga Drew McIntyre ini pun berhasil mengalahkan tim lawannya. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen promo yang dibawakan oleh Kevin Owens ya. Seperti yang kita ketahui di draft pick malam pertama, Kevin Owens ini pun baru saja bergabung dengan Brand Raw. Namun pada saat dia melakukan promo kita pun bisa melihat Akira Tozawa melakukan interupsi yang tentunya membuat Kevin Owens ini pun kesal, dan dia pun memutuskan untuk memberikan stunner kepada Akira Tozawa. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Women's Tag Team Champions, di mana ini lagi-lagi rematch ketiga yang diselenggarakan di Raw saat ini, yang dimana sang juara bertahan Rhea Ripley dan juga Nikki Almas Superhero harus kembali lagi menghadapi tim daripada Natalya dan juga Tamina, yang dimana lagi-lagi sang juara bertahan berhasil mempertahankan gelarnya dengan cukup mudah. Dan siapa berlanjut lagi dengan promo yang dibawakan oleh Goldberg dan juga Bobby Lashley ya, yang dimana lagi-lagi Goldberg ini pun mengatakan bahwa dia bersumpah untuk menghabisi Bobby Lashley untuk membalaskan dendam apa yang sudah dilakukan oleh Bobby Lashley di event SummerSlam yang lalu, yang dimana seperti yang kita ketahui Bobby Lashley di event SummerSlam kemarin dia menyerang anak daripada Goldberg yaitu Gage ya. Dan Bobby Lashley pun bersikeras bahwa apa yang dia lakukan di event SummerSlam kemarin itu merupakan sebuah kesalahpahaman. Namun Goldberg itu tidak mengacuhkan apa yang dikatakan oleh Bobby Lashley, yang membuat kita pun bisa melihat kedua rekan daripada Bobby Lashley dari The Hurt Business yaitu Cedric Alexander dan juga Shelton Benjamin mencoba untuk menyerang Goldberg dari belakang. Namun Goldberg ini pun bisa mengantisipasi serangan tersebut dan malah memberikan pelajaran kepada The Hurt Business. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan tag team match antara The New Day yaitu Kofi Kingston dan juga Xavier Woods menghadapi The Hurt Business yaitu Cedric Alexander dan juga Shelton Benjamin, yang dimana di pertandingan ini pun ya The New Day ini pun berhasil mengalahkan lawannya dengan cukup mudah setelah mereka berhasil mengeksekusi double tag team move kepada lawannya. Dan show pun berlanjut lagi ke main event daripada untuk Raw di tanggal 4 Oktober kemarin, itu adalah pertandingan single match di mana Bianca Belair menghadapi Raw Women's Champion Charlotte Flair dalam non-title match, yang dimana di sepanjang pertandingan tersebut pun ya kita pun bisa melihat SmackDown Women's Champion yaitu Becky Lynch pun nampak bergabung di meja komentator. Dan untuk pertandingan Bianca Belair dan juga Charlotte Flair ini pun sebenarnya berjalan cukup berimbang gitu ya, atau bisa dibilang 50-50, walaupun pada akhirnya Bianca Belair di akhir pertandingan bisa unggul dari Charlotte Flair, bahkan dia pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya ya KOD kepada Charlotte Flair. Namun pertandingan pun harus berakhir dengan DQ karena kita pun bisa melihat adanya Becky Lynch yang menyerang Bianca Belair pasca dia mengeksekusi KOD gitu guys ya. Dan
Tidak lama Becky Lynch selesai menghajar Bianca Belair, kita pun bisa melihat kehadiran daripada Sasha Banks yang datang ke area pertandingan dan menghajar Becky Lynch ya. Yang karena kita ketahui ya, Bianca Belair, Sasha Banks dan juga Becky Lynch, mereka pun akan terlibat dalam pertandingan triple threat match yang akan diselenggarakan di event Crown Jewel di tanggal 21 Oktober mendatang untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship. Dan serangan Sasha Banks kepada Becky Lynch ini pun menutup show Raw di tanggal 4 Oktober kemarin. Dan kita pun berlanjut lagi di mana gua akan membawakan hasil daripada WWE Draft di malam kedua ya. Yang dimana untuk draft pick malam kedua ini pun diselenggarakan sebanyak 6 ronde ya, atau 2 ronde lebih banyak dibandingkan apa yang diselenggarakan di show SmackDown kemarin, karena tentunya Raw memiliki jam tayang lebih banyak ya, yaitu sepanjang 1 jam lebih panjang dibandingkan SmackDown gitu. Dan tentunya ya, Raw yang bertindak sebagai tuan rumah saat ini pun mendapatkan kesempatan pertama untuk memilih, dan sedangkan SmackDown ini pun mendapatkan kesempatan kedua untuk memilih gitu guys ya, urutan kedua yang dimana untuk di ronde pertama ya, Raw ini pun menjatuhkan pilihan pertama mereka yaitu kepada SmackDown Women's Champion Becky Lynch, sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan pertama mereka untuk di ronde ini yaitu kepada SmackDown Tag Team Champion Jimmy dan juga Jey Uso. Sedangkan Raw menjatuhkan pilihan kedua atau second pick di ronde pertama itu kepada Bobby Lashley, dan sedangkan SmackDown ini pun menjatuhkan pilihan mereka kepada Sasha Banks. Dan untuk di ronde kedua ya, the first pick dari Raw yaitu adalah Seth Rollins, sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan pertama mereka kepada duo Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura dan juga Rick Books, dan Raw mendapatkan United States Champion Damian Priest untuk menjadi pilihan kedua mereka di ronde kedua, sedangkan SmackDown ini pun mendapatkan Sheamus ya. Dan untuk di ronde ketiga, Raw ini pun memilih AJ Styles dan juga Omos sebagai pilihan pertama mereka di ronde ketiga ini, sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan mereka ini kepada Shayna Baszler. Dan untuk Raw mereka menjatuhkan pilihan kedua di ronde ketiga ini kepada Kevin Owens, sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan kedua mereka di ronde ketiga ini kepada Ciali yang merupakan penggulat wanita yang berasal dari brand NXT. Dan untuk di ronde keempat, Raw menjatuhkan pilihan pertama mereka di ronde tersebut kepada The Street Profits, sedangkan SmackDown pun menjatuhkan pilihan mereka ke tag team lainnya yaitu The Viking Raiders. Dan untuk pilihan kedua dari brand Raw di ronde keempat itu mereka memilih Finn Balor, sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan mereka kepada Ricochet. Dan untuk di ronde kelima ya, Raw menjatuhkan pilihan pertama mereka ini kepada Karrion Kross, sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan mereka kepada tag team Humberto Carrillo dan juga Angel Garza. Sedangkan untuk second pick Raw di ronde kelima ini mereka menjatuhkan pilihan kepada Alexa Bliss, sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan mereka kepada Cesaro. Dan kita pun berlanjut lagi ke ronde ke-6 atau menjadi ronde terakhir untuk WWE Draft di tahun 2021 ini, yang dimana untuk the first pick daripada brand Raw di ronde ke-6 ini mereka menjatuhkan pilihan mereka kepada Carmella, dan sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan mereka ini kepada Ridge Holland yang berasal dari NXT. Ini pun ya, Ridge Holland ini pun menjadi nama kedua yang dipilih, yang dimana pilihan terakhir dari brand Raw untuk di WWE Draft 2021 ini mereka menjatuhkan pilihan mereka kepada peraih medali emas di Olimpiade Tokyo kemarin untuk cabang olahraga gulat, kepada seorang yang memegang gelar heavyweight champion untuk tingkat NCAA atau tingkat universitas, yaitu Gable Stevenson. Dan sedangkan SmackDown menjatuhkan pilihan mereka atau final pick untuk di ronde ke-6 ini atau di final pick untuk WWE Draft di tahun 2021 ini yaitu kepada Sami Zayn. Dan ini pun menutup pagelaran WWE Draft di tahun 2021 ini ya, yang tentunya nama-nama yang tidak disebutkan di draft di show Raw kemarin gitu ya, ini pun di announce di
talk show pasca show Raw, yaitu Raw Talk ya. Yang tentunya dengan pengumuman tersebut pun kita sudah mendapatkan daftar lengkap yang mengisi roster daripada brand Raw dan juga brand SmackDown, dan kita pun sudah mendapatkan beberapa nama yang hingga kini masih berstatus sebagai free agent. Dan bagi para superstar yang menyandang status free agent, mereka pun bisa memilih brand mana saja yang mereka ingin berlabuh, begitu guys ya. Dan kita langsung saja ya menyebutkan siapa saja yang bergabung di Raw, siapa saja yang bergabung di SmackDown, dan siapa saja yang berstatus free agent. Yang dimana gua akan memulai dengan daftar lengkap untuk roster Raw yang akan gue sebutkan sesuai alphabetical ya. Yang dimana yang pertama ini ada AJ Styles, lalu ada Akira Tozawa, Alexa Bliss, Angelo Dawkins, Apollo Crews, Austin Theory, SmackDown Women's Champion Becky Lynch, Bianca Belair, WWE Champion Big E, Bobby Lashley, Carmella, Cedric Alexander, Chad Gable, Commander Aziz, Damian Priest sang WWE United States Champion, lalu ada Dana Brooke, Dolph Ziggler, Dominic Mysterio, Doudrop, Drake Maverick, Edge, Finn Balor, Gable Stevenson, Jackson Ryker, John Morrison, Karrion Kross, The Bearcat, Keith Lee, Kevin Owens, Liv Morgan, Mia Yim, Montez Ford, MVP, Nia Jax, Nikki Alma Superhero, one half dari WWE Women Tag Team Champion, lalu ada Omos, Otis, R-Truth, one half Raw Tag Team Champion Randy Orton, lalu ada WWE 24/7 Champion Rey Mysterio, lalu ada one half WWE Women Tag Team Champion Rhea Ripley, dan juga one half Raw Tag Team Champion Riddle. Lalu ada Robert Roode, Seth Rollins, Shelton Benjamin, T-Bar, Tamina Snuka, Tegan Nox, The Miz, Fear, dan yang terakhir Zelina Vega. Sehingga secara total untuk brand Raw mereka sudah memiliki sebanyak 51 orang yang menjadi roster mereka gitu guys ya. Dan sedangkan untuk brand SmackDown, mereka ini pun memiliki secara total 38 orang sebagai bagian roster mereka, yang dimana gua akan menyebutkannya kembali secara alfabetikal. Yang gua mulai dengan AJ Top Dollar Francis, Aliyah Angel Garza, yang gua mulai dengan AJ Francis aka Top Dollar, lalu ada Aliyah Angel Garza, Ashanti Adonis, Cesaro, Charlotte Flair sang Raw Women Champion, Drew Gulak, Drew McIntyre, Eric Happy Corbin, Humberto Carrillo, Isaiah Scott sang WWE NXT North American Champion, Ivar, Jeff Hardy, Jey Uso, one half of SmackDown Tag Team Champion, Jimmy Uso, one half of SmackDown Tag Team Champion, Jinder Mahal, sang pemegang gelar WWE Intercontinental Champion, King Shinsuke Nakamura, Kofi Kingston, Mace, Madcap Moss, Mansur, Mustafa Ali, Naomi, Natalia, Rick Books, Ricochet, Rich Holland, sang pemegang gelar WWE Universal Champion, Roman Reigns, Sami Zayn, Sasha Banks, Shanky, Shayna Baszler, Sheamus, Josie Blackheart, Toni Storm, Xavier Woods, dan Xia Li ya. Dan para superstar yang menyandang status free agent ini pun saat ini secara total ada 13 orang yang menyandang status free agent, yang dimana lagi-lagi gua akan menyebutkannya secara alfabetikal. Yang gua mulai dengan nama daripada Asuka, Bayley, Brock Lesnar, Elias, Eva Marie, Grand Metalik, John Cena, Lacey Evans, Lince Dorado, Shane McMahon, Slapjack aka Shane Thorne, Titus O'Neil, dan yang terakhir The Undertaker ya. Dan ini pun menjadi daftar lengkap ya yang menjadi bagian roster WWE dan khususnya roster untuk brand Raw dan juga SmackDown begitu guys ya. Dan dengan hasil daripada WWE Draft 2021 ini ya, terutama di malam kedua kemarin, kita pun lagi-lagi melihat adanya beberapa tag team yang dipecah ya, terutama untuk di divisi wanita ya, di mana ada tag team daripada Natalia dan juga Tamina ya, yang di draft kemarin pun mereka harus berpindah brand,
lalu juga tag team daripada Tegan dan juga Shotzi Blackheart, mereka pun harus berpisah ya. Yang ini pun bisa dibilang suatu langkah yang cukup buruk mungkin, atau mungkin mereka ingin membuat mereka berada di tempat yang berbeda sehingga untuk divisi tag team wanita WWE mereka bisa leluasa untuk berpindah brand. Namun ini suatu langkah yang gua kurang pahami ya yang dilakukan oleh WWE ya, terutama perlakuan mereka untuk divisi tag team wanita mereka ini gitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita terakhir untuk di video kali ini, yang dimana gua akan memberikan update untuk match card di event WWE Crown Jewel nanti, yang dimana event Crown Jewel ini pun akan dilaksanakan di tanggal 21 Oktober nanti yang bertempat di kota Riyadh, Saudi Arabia ya, yang dimana hingga saat ini Crown Jewel ini pun sudah memiliki secara total ada 6 match card ya yang akan diselenggarakan di event nanti ya, yang tentu saja sudah ada pertandingan WWE Universal Title Match ya antara Brock Lesnar menghadapi Roman Reigns, lalu ada pertandingan Triple Threat Match antara Sasha Banks, Bianca Belair dan juga Becky Lynch ya untuk memperebutkan SmackDown Women's Championship ya. Dan hingga saat ini sudah ada 4 match yang baru saja ditambahkan ya pasca show Raw di tanggal 4 Oktober kemarin, di mana keempat match terbaru ini pun ada 2 title match yang ditambahkan. Yang title match yang pertama ini pun ada WWE Championship match ya, di mana Big E harus mempertahankan gelarnya menghadapi Drew McIntyre. Lalu juga ada pertandingan untuk memperebutkan Raw Tag Team Championship, di mana sang juara bertahan Randy Orton dan juga Riddle menghadapi tantangan daripada AJ Styles dan juga Omos. Dan selain itu pun ada pertandingan No Hold Barred match ya, di mana Bobby Lashley akan menghadapi Goldberg. Dan 2 pertandingan lainnya kita pun tentunya akan melihat pertandingan final dari kedua turnamen yang baru saja di-announce dari WWE di show SmackDown kemarin, yaitu adalah pertandingan final daripada Queen's Crown Tournament dan juga pertandingan final dari King of the Ring Tournament. Dan itu pun menjadi update terbaru untuk match card WWE Crown Jewel nanti. Dan itu pun menjadi berita terakhir di video Villaination update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini. Karena gua tidak hanya memberikan update seputar WWE saja, namun juga memberikan update dari AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.